Bab 904. Kejadian malam ini terlalu tiba-tiba sehingga Chandra sibuk menangani dampaknya. Hanya ada Alex di sisi Selena. Selena melepaskan jaket bulu tebalnya waktu di dalam mobil sehingga sekarang hanya mengenakan sweater tipis. Tidak ada pemanas di lorong rumah sakit, sementara angin dingin bertiup dengan dingin. Selena teringat pada malam beberapa tahun yang lalu saat dia berdiri di tengah angin dingin sambil menunggu Harvey. Alex juga bukan orang yang sangat perhatian. Dia hanya merasa kalau siluet Selena terlihat agak kasihan. Terutama setiap petugas medis yang datang dengan tergesa-gesa, mereka berkata seolah sengaja mengganggu Selena, "Awas, jangan menghalangi jalan." Padahal tempat dia berdiri tidak menghalangi jalan. Mereka mengganggunya karena tidak suka melihatnya. Kalau bukan karena menyelamatkannya, Harvey tidak mungkin terluka separah ini. Di mata mereka, Selena hanya menjadi beban bagi Harvey. Alex adalah orang yang rendah hati dan selalu memperhatikan perasaan orang lain. Ditambah lagi, ada banyak dokter di rumah sakit militer ini yang pernah berada di garis depan dan punya pangkat militer. Mereka punya sikap yang sangat angkuh dan tidak peduli dengan identitas Selena. Selena juga menyadari hal ini, jadi dia tidak merasa terlalu tersinggung karena pandangan orang lain. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kenapa harus memedulikan pandangan orang lain? Suatu hari nanti, dia juga akan tumbuh menjadi seseorang yang mengagumkan bagi orang lain. Selena baru menyadari satu hal saat ini. Dulu dia melakukan hal yang sangat bodoh dengan mengorbankan pendidikannya demi seorang pria. Kalau dia belajar dengan baik dan menjadi dokter yang hebat sekarang, apa dia masih akan dianggap sebagai hiasan atau beban oleh orang lain dan menerima pandangan sinis dari orang lain? Dia mengepal erat kedua tangannya dan bersumpah dalam hati kalau suatu hari nanti dia akan mendapatkan kembali semua kehormatan yang menjadi miliknya. Selena tidak peduli dengan pandangan dingin orang lain. Dia berdiri tegak di tempat untuk menunggu hasil. Tidak lama setelah pergi, Michelle kembali lagi. Ternyata dia hanya pulang untuk mengganti pakaian. Dia mengenakan pakaian santai, tetapi penampilannya tetap terlihat gagah. Tentara memang berbeda dengan orang biasa. Selena berdiri di sana dan terlihat seperti Siti Nurbaya yang lemah tetapi menarik simpati. Sementara itu, kesan yang dipancarkan oleh Michelle sangat bertolak belakang. Dia terlihat seperti pahlawan wanita yang tangguh. Meski Selena hanya berdandan sedikit, saat Michelle muncul di depan Selena, dia kalah jauh dari Selena setidaknya dari segi penampilan. Dia menatap Selena dengan marah. "Kamu mau terus-terusan mengganggunya, ya? Karena kamu dia." Selena menatap Michelle dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang dia melindungiku dengan sukarela. Kalau kamu merasa nggak puas atau ragu, tanyakan padanya setelah dia bangun. Kita nggak saling kenal, jadi aku nggak perlu menjelaskan apapun ke kamu. Aku ingin tahu, apa nggak menghormati orang lain juga bagian dari kedisiplinan kalian? Apa yang membuatmu bangga? Dia tergila-gila padamu hanya karena wajahmu." Selena menyindirnya, "Apa hubungannya dia yang setia padaku denganmu? Apa kamu cemburu karena cintamu nggak terbalas? Aku cemburu pada rubah licik sepertimu. Kamu bukan apa-apa tanpa wajahmu. Berbeda denganku, seenggaknya aku bisa memberinya transfusi darah waktu dia membutuhkannya, sedangkan kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuknya?" Kalau dulu, Selena pasti akan menjawab dengan tenang kalau dia bisa memasak untuk Harvey. Namun, hari ini dia menjawab dengan dingin, "Aku bisa melakukan banyak hal untuknya, tapi maksudmu itu yang mana?" Entah apa yang terlintas di benak Michelle. Dia menatap Selena dengan kejam, "Dasar wanita murahan yang nggak tahu malu, kamu." Pintu ruang operasi terbuka. Bab 905. Setelah beberapa jam operasi, semua pecahan kaca di tubuh Harvey sudah diambil. Dia hanya bisa berbaring sejenak. Orang biasa akan menggunakan obat bius saat mengalami luka seperti ini, tetapi dia berhasil bertahan tanpa menggunakan obat bius. Beberapa jam ini seperti neraka baginya. Dia harus tetap sadar agar bisa langsung melihat Selena.
Michelle segera menghampirinya. Kak Owen, kakak baik-baik saja, kan? Harvey menempatkan dagunya di atas punggung tangan yang saling bertumpuk. Seluruh tubuhnya sudah kehabisan tenaga dan berkeringat dingin karena rasa sakit yang dialaminya. Dia sudah hampir pingsan, tetapi setelah pintu dibuka, dia tetap berusaha melihat ke arah pintu dengan semangat yang tersisa. Orang yang pertama kali dilihatnya adalah Selena, bukan Michelle. Tanpa menghiraukan sapaan dari Michelle, dia berteriak lemah, "Sally!" Selena mendekat perlahan. Harvey mengulurkan tangannya dan Selena menggenggamnya. Telapak tangan Harvey tidak lagi kering. Masih ada keringat yang belum kering. Aku berjanji padamu kalau aku pasti akan keluar dari ruang operasi hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, dia pingsan tetapi tidak melepaskan tangan Selena. Tindakan ini seperti tamparan keras yang mengenai wajah Michelle. Cinta Harvey adalah kepercayaan terbaik Selena. Alex segera bertanya, "Gimana kondisi bos saya, Paman Afraska?" Dokter Afraska mendengkus dingin. Dia sangat beruntung. Sepotong kaca hampir saja menusuk jantungnya, untungnya sedikit bergeser beberapa sentimeter, dan untungnya lagi dia pakai baju tebal di musim dingin. Kalau sekarang musim panas, dia pasti sudah mati hari ini. Jadi, bos saya baik-baik saja. Dia tidak mau menggunakan obat bius dan menahannya sendiri adalah keputusannya sendiri. Jangan lupa untuk mengganti perban di belakangannya. Jangan sampai terinfeksi atau itu akan merepotkan. Terima kasih, Paman Afraska. Dokter Afraska mengibaskan tangannya. Amati dia dulu selama 2 hari di ruang perawatan. Pergilah. Dokter Afraska baru merasa lega setelah memastikan kalau Harvey tidak berada dalam kondisi yang membahayakan nyawa. Ekspresi wajahnya sudah tidak dingin seperti di awal. Harvey bersikeras tidak melepaskan Selena sehingga Selena terpaksa menopangnya dan mendorongnya ke ruang perawatan. Dokter Afraska melirik Michelle. "Michelle, kenapa kamu ikut campur dalam urusan suami istri orang lain? Kamu tahu betul sifatnya. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, dia nggak akan pernah menyerah." Michelle mengentakkan kakinya. "Siapa bilang ini urusan suami istri? Mereka sudah bercerai. Sekarang dia lajang, jadi kenapa aku nggak boleh mengejarnya? Atau Paman Afraska pikir aku akan kalah dengan si vas bunga itu? Dia nggak bisa menandingiku dalam hal keluarga dan jabatan." Dokter Afraska menghela napas. "Aku nggak akan mengurusi urusan anak muda seperti kalian. Aku cuma menyarankan agar kamu berhenti sebelum terlambat. Jangan sampai nantinya kamu nggak tahu cara untuk kembali." Michelle tidak peduli dengan banyaknya orang yang berlari, dia terus mengejar Harvey sampai ke bangsal. Setelah Harvey dibaringkan dengan baik, Michelle berkata dengan berani, "Aku akan menjaganya malam ini, kamu pergi saja." Meski Selena tidak pernah berpikir untuk baikan dengan Harvey, tetapi Harvey terluka karenanya, jadi dia tidak mungkin meninggalkan Harvey begitu saja secara emosional dan logis. Dia menggerakkan tangannya yang dipegang erat oleh Harvey. "Aku ingin pergi, tapi dia nggak mengizinkanku. Tapi kalau Nona Michelle ingin tinggal, aku nggak keberatan." Sambil berbicara, Selena meminta Alex untuk membawakan kursi untuk Michelle agar dia bisa duduk. Alex mengusulkan dengan suara pelan, "Nyonya juga sudah begadang sepanjang malam. Lagian, ini tempat tidur untuk 2 orang, kenapa Nyonya tidak tidur di samping bos saja? Itu kan lebih nyaman. Saya akan membawakan selimut untuk Nyonya." Bab 906. Sebenarnya Selena merasa kalau ini akan membawa pengaruh buruk. Setelah berpikir sejenak, manusia cenderung punya sikap berprasangka. Dia sudah meninggalkan kesan buruk pada semua orang. Meski hari ini dia berdiri tegak di samping Harvey, orang-orang yang meremehkannya tetap akan meremehkannya. Kalau begitu, kenapa dia harus peduli dengan pandangan orang lain? Dia memang punya tubuh yang lemah dan kakinya sakit setelah berdiri selama itu. Kalau tiduran lagi di pinggir tempat tidur, mungkin saja pinggang dan punggungnya akan terasa sakit. "Baiklah, tolong ambilkan." Selena melepaskan sepatu dan kaus kakinya, lalu naik ke tempat tidur sehingga membuat Michelle yang berada di sampingnya sangat marah.
Apa yang kamu lakukan? Dasar wanita nggak tahu malu. Selena mengedipkan matanya dan berkata dengan wajah yang polos, seperti yang kamu lihat, rubah betina ini lelah dan butuh istirahat. Kenapa kamu tidur di tempat tidur yang sama dengannya? Selena makin merasa putus asa. Aku juga nggak mau, tapi dia terus menggenggam tanganku dan nggak mau melepaskannya. Selena sudah berbaring miring saat mengatakan itu dan dia berkata lagi dengan lembut, kenapa Nona Michelle terkejut? Jangankan cuma seranjang, kami sudah melakukan hal yang lebih intim dari ini, tapi apa hubungannya itu dengan Nona Michelle? Kata-katanya itu membuat Michelle terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa mengatakan kata-kata ajaib itu, kalian sudah bercerai. Kalau kamu punya sedikit rasa sopan santun dan harga diri, seharusnya kamu nggak mengganggunya lagi. Maaf, sepertinya Nona Michelle salah paham. Orang yang diganggu di antara kami berdua itu aku. Alex membawa selimut dan mendekat dengan cepat. Nyonya, ini selimutnya. Istirahatlah dengan baik, Nyonya sudah kelelahan semalaman ini. Michelle tidak terima. Apa yang dia lakukan sampai membuatnya lelah. Alex menutupi Selena dengan selimut, lalu berbalik dan menjelaskannya dengan serius, Nyonya sangat kelelahan karena sudah berdiri sangat lama. Dia nggak seperti kakak yang kasar, bisa berjalan di tengah hujan dan badai setiap hari. Sebelum Alex selesai bicara, Michelle menendang kakinya dengan keras. Siapa yang kasar? Katakan lagi, bawa selimut juga bukannya bawain lebih untukku. Ada pasangan suami istri di sini. Memangnya kakak mau jadi nyamuk? Michelle memukulnya lebih keras, sementara Selena bangun dan duduk karena tidak tahan lagi. Semuanya keluar dari sini. Apa kalian mau mengganggunya istirahat? Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan kewibawaan. Michelle melihat ke arah Selena dan Selena menatapnya dengan tatapan dingin yang tajam seperti elang. Michelle langsung merasa ketakutan. Tatapan Selena sangat mirip dengan Harvey. Alex tidak berani bersikap gegabah. Dia melirik Michelle dan melihat kalau wanita itu menolak untuk pergi, jadi dia meninggalkan ruangan tanpa memedulikannya lagi. Michelle duduk di sofa di seberang dengan marah, lalu menatap kedua orang itu dengan tajam. Selena tidak memedulikannya sama sekali dan hanya menjaga Harvey di sisinya. Dia tidak tidur. Hal yang paling ditakutinya setelah terluka seperti ini adalah terkena infeksi dan demam tinggi yang tidak kunjung turun. Oleh karena itu, Selena akan meraba suhu tubuh Harvey dengan tangannya setiap beberapa waktu. Kawasan militer sangat tenang di malam hari, terutama di sebelah rumah sakit yang ditanami banyak pohon. Selena hanya bisa melihat bayangan pohon tinggi yang tertiup oleh angin dan salju. Tidak ada gedung tinggi yang terlihat. Hati Selena juga menjadi tenang, tetapi otaknya berputar dengan cepat. Dulu, orang-orang yang ingin membunuhnya selalu menggunakan cara-cara licik, tetapi mereka tidak pernah bertarung di jalan. Ini bukan cara penjahat yang ingin menakut-nakutinya, tetapi lebih seperti tindakan keras dan tegas yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang kasar tetapi berani. Apa orang-orang ini datang untuk dirinya atau untuk Harvey? Selena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bab 907. Pelaku yang dulu saja belum ditemukan. Sekarang malah muncul musuh baru dan gaya tindakannya sangat berbeda dengan sebelumnya. Apa dia harus bersembunyi selamanya di bawah sayap orang lain? Kematian Lian dan adegan orang lain yang terluka karena menyelamatkannya masih terukir jelas dalam ingatan. Malam hujan yang mengerikan itu sudah menjadi bayangan yang tak terhapuskan di dalam hati Selena. Kalau dia tidak menjadi kuat, tidak setiap kali dia bisa bertahan hidup dengan keberuntungan. Setelah berpikir panjang sampai menjelang fajar dan data Harvey stabil, Selena akhirnya menutup matanya untuk beristirahat sejenak. Ruangan itu sangat sunyi dan hanya pada saat ini saja Michelle bisa melihat wajah Harvey. Dulu, Harvey selalu mengenakan topeng saat menjalankan misi. Tidak ada yang tahu wajah aslinya. Michelle tidak bisa melihatnya meski dia ingin melihatnya. Pada saat ini, dia sangat iri pada Selena.
Jangankan bisa dekat dengan Harvey, dia juga bisa melihat Harvey dan mengucapkan selamat pagi padanya setiap pagi saat bangun tidur. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Saat Michelle sedang menatap Harvey dengan serius, Harvey tiba-tiba membuka matanya. Michelle panik ingin mengalihkan pandangannya dan merasa gelisah seolah ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Pikirannya penuh dengan Harvey, tetapi Harvey tidak memedulikannya sama sekali. Dia terbangun dan orang pertama yang dilihatnya tetaplah Selena. Seperti Michelle yang memperhatikan Harvey, Harvey juga menatap Selena dengan serius seolah ingin mengukir wajah Selena di hatinya sendiri. Matanya penuh dengan wajah Selena. Tangannya sudah mati rasa, jadi dia mengganti posisi dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Selena. Entah apa yang dipikirkannya, dia segera menarik tangannya kembali. Seperti anak yang melakukan kesalahan. Pada saat itu, Harvey baru sadar kalau masih ada satu orang lagi di dalam ruangan. Saat matanya berpindah dari wajah Selena, tiba-tiba tatapannya menjadi dingin. Michelle dan dia saling menatap dan jantung Michelle berdegup kencang. Saat Michelle hampir bersuara, Harvey mengangkat tangan dan menaruhnya di bibirnya untuk menyuruh Michelle diam. Michelle merasa dirinya seperti dibanjur dengan air dingin. Michelle mengamati wajah Harvey dengan serius dan menyadari kalau dia tidak terlihat bersemangat seperti dirinya. Harvey bahkan mengangkat tangan dan mengibaskan tangannya kepada Michelle sebagai isyarat agar dia keluar. Dia tidak ingin orang lain mengganggunya dan Selena di sini. Michelle menyadari hal ini. Meski hatinya sangat sedih, dia tidak berani menunjukkan perasaannya di depan Harvey. Dia bersikap sangat sombong di depan Selena, tetapi sangat patuh di depan Harvey seperti burung puyuh yang sangat manis. Setelah memberi hormat kepada Harvey, dia berpaling dan pergi. Saat keluar, dia melambatkan langkah dan menutup pintu. Akhirnya hanya tinggal Harvey dan Selena yang tersisa di sana. Meski punggungnya sangat sakit, Harvey merasa senang. Dia menatap Selena dengan lembut. Dia tidak pernah bosan menatap Selena. Meski Selena menyelamatkannya pada saat itu, yang lebih penting adalah kecantikannya. Selena masih sangat kecil, tetapi fitur wajahnya sudah terlihat tegas seperti gadis di dalam komik. Jarang sekali ada kesempatan seperti ini di mana dia bisa melihat Selena dengan bebas. Selena terbangun dari tidurnya karena merasakan tatapan Harvey. Saat dia membuka mata, dia langsung melihat sepasang mata yang penuh kasih sayang seolah-olah ingin menenggelamkannya di dalam mata itu. "Kamu sudah bangun." Harvey tersenyum. "Apa ada bagian tubuhmu yang terluka?" Selena menjilat bibirnya yang kering dan menjelaskan, "Enggak, setelah kamu pingsan, kamu memegang tanganku dan enggak membiarkanku pergi." Bab 908. Harvey tersenyum. "Aku tahu, mau itu waktu tidur atau waktu bangun, aku nggak ingin melepaskan tanganmu." Wajah Harvey sangat pucat. Kulitnya memang sudah putih dan terlihat sakit. Dia baru saja berada di ambang kematian. Bahkan operasinya sendiri memakan banyak waktu, tetapi dia bangun seperti biasa. "Katanya kamu nggak pakai obat bius." "Ya. Soalnya aku takut mati dan nggak bisa melihat wajahmu untuk terakhir kalinya." Harvey menjawab dengan tenang. Sebenarnya dia hanya memikirkan satu hal. Selena punya kekebalan terhadap obat bius sejak lahir, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit setiap kali terluka. Melahirkan dengan pendarahan hebat, lengan dijahit, bahkan luka di pergelangan tangannya juga begitu. Harvey tidak menggunakan obat bius karena dia ingin mengingat semua penderitaan yang pernah dialami oleh Selena. Namun, yang lebih penting adalah dia ingin langsung melihat Selena begitu dia sadar. Kalau kemarin dia tidak selamat, dia akan meninggalkan dunia ini dalam tidurnya. Setelah mendengar jawabannya, Selena memikirkan sesuatu, dan suasana pun menjadi sangat hening. Akhirnya Harvey berkata duluan, "Aku akan segera membawamu ke pulau. Tempat ini sudah nggak aman lagi." "Maksudmu nggak aman?" Harvey memanggil Chandra. Chandra sibuk selama beberapa hari ini dan masuk dengan terburu-buru. Bahkan matanya dipenuhi dengan pembuluh darah merah. "Bos,
Ini semua terjadi karena kami kurang berhati-hati. Chandra langsung berlutut begitu datang. Harvey menyilangkan kedua tangannya, dagunya bertumpu di atasnya seperti orang yang tidak punya masalah. Setelah terhindar dari malapetaka, keberuntungan pasti akan datang. Tolong atur agar Sally segera pergi. Suaranya sangat tegas. Padahal Harvey sangat berharap bisa tetap berada di sisi Selena di saat seperti ini, tetapi dia memilih untuk segera pergi. Selena tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Harvey. Seharusnya Harvey sudah tahu apa yang terjadi semalam. Selena menatap Chandra. Apa yang kamu temukan? Namun, Chandra malah menatap Harvey. Dia tidak berani bicara kalau Harvey tidak mengatakan apa-apa. Sally, anak-anak sangat merindukanmu semalaman. Luna dan Raffi juga seharusnya sudah bertemu, jadi cepatlah pergi. Aku baik-baik saja. Harvey bertindak sangat aneh. Dulu dia ingin mengurung dirinya dengan rantai besi, sekarang dia malah terus mendorongnya pergi. Perasaan diskriminasi yang dirasakannya semalam kembali datang. Selena bisa menerima tatapan sinis dari orang lain terhadapnya, tetapi kenapa Harvey juga begitu? Selena berkata dengan dingin, aku nggak akan pergi. Bukannya kamu selalu ingin pergi. Kenapa sekarang jadi keras kepala? Menurutlah, Olga akan pergi ke pulau bersamamu. Kalian bisa bersantai dan memulihkan diri di pulau itu. Harvey seperti sangat terburu-buru. Chandra, kenapa masih berdiri di sini? Antar Sally pergi. Nyonya, mari kita pergi. Kondisi bos sudah tidak berbahaya. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat dengan baik. Selena tidak bergerak sedikit pun. Aku hampir mati semalam, jadi kenapa aku nggak berhak tahu siapa yang melakukannya? Dia mengira kalau semua orang menolaknya itu hal yang wajar, tetapi dia tidak menyangka kalau Harvey juga memperlakukannya seperti itu. Mereka pernah berhubungan intim, hidup bersama di bawah atap yang sama, dan mengalami perpisahan yang menyedihkan. Namun, pada akhirnya dia tetaplah orang asing bagi Harvey. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan Harvey, hanya saja dia merasa kalau dirinya yang dulu tidak berharga bagi Harvey. Selena sangat mencintai Harvey sampai meninggalkan segalanya untuk tetap bersamanya. Harvey tahu segalanya tentang dirinya, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang Harvey. Sally, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu nggak tahu. Ini demi kebaikanmu. Bab 909. Lebih baik Harvey tidak mengatakan apapun, karena begitu dia mengatakan hal seperti itu, wajah Selena langsung berubah. Berapa lama lagi kamu akan terus bersikap egois dengan alasan demi kebaikanku? Selena mengatakan semua ketidakpuasannya. Dulu aku sangat mencintaimu, aku mengorbankan segalanya untukmu. Aku bahkan nggak pernah menanyakan pekerjaanmu yang misterius dan kemana kamu pergi selama dinas. Aku pikir itulah cara aku mencintaimu, tapi pada akhirnya apa yang terjadi padaku? Sally, Harvey mencoba meraih tangannya, tetapi ditolak oleh Selena. Kamu tahu segalanya tentangku. Waktu kamu senang, kamu bisa menghabiskan banyak uang untuk membelikanku hadiah dan memanjakanku mati-matian. Tapi waktu kamu sedih, kamu mengambil semuanya kembali, memutuskan semua jalan keluarku, dan menjatuhkanku ke neraka. Tapi aku, selain tahu kalau kamu adalah Harvey, apa yang aku tahu tentangmu? Dari awal, kamu mencintaiku seperti mencintai hewan peliharaan. Kamu pikir itu untuk kebaikanku, tapi apa aku yang jadi seperti ini bukan karena kesombonganmu sendiri? Harvey menatap Selena yang marah tanpa mengatakan apapun. Ternyata Selena punya banyak ketidakpuasan terhadap dirinya selama ini. Sally, aku punya alasanku sendiri. Makin banyak orang yang tahu identitasku, itu akan makin berbahaya. Makanya keluarga Irwin pindah ke luar negeri bertahun-tahun yang lalu untuk mencegah bahaya di masa depan. Harvey menghela napas. Baiklah, karena sudah begini, aku akan memberitahumu semua hal yang ingin kamu ketahui. Lagian identitasku juga sudah terbongkar. Chandra, katakan saja apa yang kamu temukan, nggak ada orang luar di sini. Setelah mendapatkan izin dari bosnya, Chandra menutup pintu kamar terlebih dulu,
lalu berbalik dan berkata kepada Selena, "Nyonya, tindakan semalam bukan ditujukan ke Nyonya. Ada seseorang yang ingin membunuh bos, Nyonya hanya kebetulan ada di sana." Ternyata tebakan Selena tidak salah. Cara orang-orang itu bertindak sangat berbeda dengan sebelumnya. Siapa mereka? Kenapa mereka bisa seberani itu? Menurut informasi yang saya temukan di awal, mereka berasal dari beberapa organisasi bawah tanah Amara. Negara kita sangat ketat dalam menangani hal ini, bahkan kalau ada anggota sisa organisasi itu, mereka tidak akan bertindak seberani ini. Terus kenapa? Chandra menghela napas. Saya akan menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu negara Arama dipenuhi dengan berbagai organisasi kecil dan besar yang terlibat dalam perjudian dan narkoba yang merusak banyak remaja dan keluarga. Kita sering melihat keluarga tertentu mengalami kematian tragis, bunuh diri, atau mati karena terbakar. Kami hanya berhasil menangkap beberapa anggota kecil setiap kalinya, dan setelah situasi mereda, mereka muncul kembali. Mereka berada di wilayah es di luar negeri, tempat di mana ada banyak kejahatan dan menjadi pusat perdagangan kriminal terbesar. Bos secara sukarela menjadi mata-mata dalam sebuah organisasi kejahatan selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil menghancurkan mereka beserta jaringan mereka di dalam negeri. Selena terkejut mendengarnya. Ternyata Harvey punya pengalaman seperti itu. Nyonya juga tahu dari beberapa karya film kalau orang-orang yang terlibat dalam hal itu sangat kejam. Meski saat itu tempat mereka sudah dihancurkan, faksi semacam ini akan terus muncul karena di mana ada orang, kepentingan akan selalu ada. Begitu keturunan mereka mengetahui identitas bos, bukan hanya bos, tapi orang-orang di sekitarnya akan menjadi korban. Kenapa bos memilih untuk menikah secara rahasia dengan Nyonya? Itu karena bos tidak ingin identitas Nyonya terungkap demi melindungi Nyonya. Seperti yang diduga, kebenaran sering kali terasa berat. Selena berkata dengan nada murung, "Kalau gitu, Agatha. Nona Agatha dan Nyonya berbeda. Bos hanya merasa berterima kasih padanya, itu bukan cinta." "Baiklah, urusan perasaan lebih baik bos yang bicara dengan Nyonya. Saya yang sebagai orang luar tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Mari kita lanjutkan pembicaraan sebelumnya." Bos tidak hanya melakukan satu atau dua hal seperti ini. Dia sangat ahli dalam menyamar sebagai mata-mata, seperti mengumpulkan rahasia negara lain maupun membunuh pejabat pemerintah. Hanya dengan mendengar nama kodenya saja sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Jadi Nyonya mengerti kenapa bos bisa mengirimkan kapal perang dengan bebas, kan? Karena setiap prestasi militer yang bos miliki adalah hasil dari pengorbanan nyawa yang bos bayar. Tapi sekarang, identitasnya terbongkar. Bab 910. Chandra terlihat serius. Identitas bos terbongkar, jadi musuh-musuhnya yang dulu punya dendam pada bos pasti akan membalas dendam seperti serigala lapar. Seperti yang terjadi semalam, organisasi di balik mereka adalah tokoh sentral dari wilayah es 10 tahun yang lalu. Mereka mengirim pasukan bunuh diri yang tidak takut mati. Tujuannya adalah untuk menarik bos ke dalam masalah meski mereka harus mati. Selena ketakutan setelah mendengarnya. Jadi sekarang, dia dalam keadaan bahaya, kan? Di sini masih dianggap aman, tapi penuh bahaya di luar wilayah militer. Selain itu, saya menemukan ada seseorang yang memposting iklan hadiah anonim senilai 200 miliar rupiah untuk membunuh bos di situs gelap. Biasanya iklan hadiah bernilai tinggi seperti ini akan menarik beberapa pembunuh bayaran atau tentara bayaran yang berani mengambil risiko. Harvey justru memberikan nasihat kepada Selena seolah dia adalah orang yang tidak punya masalah. "Dulu aku membiarkanmu tinggal karena aku bisa melindungimu. Tapi di sekitarku adalah tempat yang paling berbahaya sekarang, jadi kamu harus pergi." Dia mengorbankan hidupnya untuk melindungi segalanya, tetapi dia malah ingin membujuk Selena untuk pergi. Selena sudah membuat keputusan di dalam hatinya. "Aku akan pergi, tapi bukan sekarang. Aku akan pergi setelah luka di punggungmu sembuh." "Sally, kamu..." Harvey berpikir kalau Selena akan pergi setelah mendengar alasan ini,
tetapi dia malah ingin tinggal. Jangan salah paham, ini hal yang berbeda. Aku nggak akan lupa kalau kamu sudah menyakitiku. Tapi luka ini terjadi karena aku dan aku mengakuinya. Tapi, bukannya Chandra bilang kalau tempat ini aman. Aku bisa tinggal selama beberapa hari, kan? Harvey agak terkejut. Tentu saja bisa. Aku malah sangat senang kalau kamu bisa tinggal di sini sekarang. Chandra melihat suasana di antara mereka agak tegang, jadi dia segera pergi dengan bijak. Tuan Harvey, saya sudah mengatur Tuan Raffi dan Nona Luna. Orang-orang itu juga masih hidup. Tuan bisa mengurus mereka setelah Tuan merasa lebih baik kan, jadi istirahatlah dulu dengan baik. Chandra keluar sambil mengatakan itu, sementara seorang perawat masuk dengan kereta obat. Dia menghadap Harvey dengan gugup. Halo, sudah saatnya mengganti perban. Ada Michelle yang masuk bersamanya seperti hantu yang tidak pernah pergi. Taruh saja, biar aku yang melakukannya. Dia mendekati perawat tanpa melirik Selena, lalu sengaja menekankan kata-katanya. Lagian aku yang selalu melakukan ini sebelumnya. Harvey berkata dengan tenang, biar Sally saja. Kak Owen, apa yang bisa dilakukan seorang wanita yang nggak berdaya sepertinya? Luka kakak sudah sangat parah. Kalau dia ceroboh dan melukai kakak, itu akan jadi lebih merepotkan. Biar aku saja yang melakukannya. Aku sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini. Pandangan ingin tahu perawat melayang-layang di sekitar Selena dan Michelle. Sepertinya ada pertunjukan menarik hari ini. Harvey terlihat tenang. Aku sangat berterima kasih karena kamu memberiku transfusi darah semalam. Katanya kamu memberikan banyak darah, jadi sekarang harusnya kamu sangat lemah dan perlu istirahat. Aku sudah terbiasa dirawat oleh Sally dan takut nggak terbiasa kalau diganti dengan orang lain. Selain itu, dia juga seorang mahasiswi kedokteran, jadi melakukan perawatan dasar seperti ini adalah hal yang mudah baginya. Harvey menolak dengan tegas, tetapi Michelle masih merasa tidak puas. Tapi, katanya kamu baru saja naik pangkat, kamu pasti sibuk, jadi kamu nggak perlu datang ke sini. Aku akan datang untuk berterima kasih setelah aku sembuh. Setelah itu, dia menatap mata Selena dengan lebih lembut. Sayang, tolong gantikan perbanku. Selena merasa merinding saat mendengarnya. Dia tidak pernah dipanggil seperti itu di luar sebelumnya, apalagi sekarang. Kalau Michelle masih tidak mengerti, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Michelle hanya bisa berkata, istirahatlah dengan baik. Setelah itu, dia pergi dengan perasaan yang kacau. Bab 911. Selena dengan serius belajar langkah-langkah mengganti perban dari perawat, setelah menunggu di dalam ruangan hanya tersisa 2 orang. Barulah kemarahan Selena meluap, sayang. Kalau nggak memanggilmu begitu, mana mungkin dia mau pergi dari sini. Tuan Harvey, buaya juga kamu ini, ucap Selena dengan dingin. Sembari berbicara, Selena mengangkat selimut Harvey dan memperlihatkan punggung Harvey yang diperban. Harvey menjelaskan, Sally, dia cuma mengganti obatku sekali, itu pun cuma bagian lengan saja. Kita sudah cerai, apa yang dia akan lakukan padamu nggak ada hubungannya denganku, aku juga nggak mau ikut campur. Selena menjawab sambil memotong perban. Saat dia berbicara, gerakan tangannya sangat lembut karena takut melukai Harvey. Sally, dari awal hingga akhir, hanya kamu yang pernah menyentuh tubuhku, nggak ada wanita lain. Harvey menghela napas ringan. Selena sebenarnya ingin menyindir dengan beberapa kata, tetapi luka di bawah perban mendadak terlihat di depan matanya. Semalam Selena sudah menduga akan menjadi sangat serius, membayangkannya berbeda dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hampir tidak ada bagian kulit bagus yang utuh di punggungnya. Hati Selena merasa sakit. Harvey tengkurap, jadi tidak bisa melihat wajah dan tidak tahu apa yang dipikirkan Selena. Sally, menurutku aku perlu menjelaskan padamu apa yang terjadi antara aku dan Agatha. Sekarang setelah semuanya terjadi, nggak perlu lagi menyembunyikan beberapa hal darimu. Selena membersihkan luka Harvey terlebih dahulu, kemudian melakukan disinfeksi.
dia tidak menyangka akan mendengar apa yang tidak dia nantikan, bahkan sampai membuatnya agak ketakutan. Takutnya Harvey mengatakan bahwa pada saat itu hanyalah keputusan impulsif, atau mungkin ucapan berkilah dengan mengatakan dibius atau semacamnya. Harvey berkata sendiri, sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahu kebenarannya padamu, hanya saja waktu itu emosimu nggak stabil, aku juga nggak tahu bagaimana jalan ke depan akan jadi seperti apa. Kalau semalam aku mati di meja operasi, kamu nggak akan pernah berkesempatan untuk tahu, aku nggak mau meninggalkan penyesalan apapun. Sally, kali ini laporan tes DNA yang aku berikan padamu bukanlah palsu. Selena terkejut, apa yang kamu katakan? Aku sudah bilang sebelumnya kalau aku nggak pernah menyentuh Agatha, bagaimana mungkin aku punya anak dengannya? Harvest adalah anak pertama kita yang lahir prematur. Laju pernapasan Selena menjadi lebih cepat. Kamu pasti membohongiku. Waktu itu, saat kamu sakit parah, aku sudah memberitahukanmu, kamu pikir aku hanya mencoba membuatmu senang. Kalau kamu nggak percaya, aku sudah menyuruh Chandra agar membawakan rambut Harvest. Ini rumah sakit, kita bisa melakukan tes lagi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kini Selena menjadi agak panik, di satu sisi dia sangat senang, di sisi lain, dia takut bahwa kabar ini palsu. Harvey menghela napas, kalau mau bicara tentang alasannya, ceritanya panjang. Kamu masih ingat dengan Kevin, enggak? Beberapa tahun yang lalu, kamu pernah bertemu dengan sekelompok preman di jalan, dialah yang dengan berani membantumu. Saat disebutkan, ada sedikit kesan di benak Selena. Bagaimanapun, dia hanya mengalami itu sekali dalam hidupnya, dan pada saat itu dia masih kecil. Saat itu dia sangat ketakutan, entah harus berbuat apa. Seorang pria yang mendadak muncul berhasil mengalahkan semua preman. Selena sangat terkesan padanya. Pria tampan itu menggigit permen lollipop di mulutnya, dengan penampilan yang selengean. Sekarang ketika dia mengingatnya, wajah pria itu agak mirip dengan Harvey. Dia sepupuku. Kami tumbuh bersama sejak kecil, sudah seperti saudara kandung. Selena masih agak bingung, jadi, apa hubungannya dengan Agatha, lalu apa hubungannya juga dengan Harvest? Harvey langsung menjawab, dialah ayah kandung anak Agatha. Bab 912. Selena bingung mendengarnya, tolong jelaskan lebih jelas lagi, aku nggak paham. Jadi begini, Kevin telah berlatih bersamaku sejak kecil, karena dia mirip denganku, dia salah satu penggantiku, kami bersama-sama menghadapi hidup dan mati, tapi dia nggak seharusnya jatuh cinta pada Agatha hingga membuatnya hamil. Dalam satu misi, dia menggantikanku menahan serangan fatal. Sebelum meninggal, Kevin mengkhawatirkan Agatha, jadi menyuruhku untuk menjaga mereka dengan baik-baik. Dengan rasa terima kasih kepada Kevin, aku selalu memenuhi permintaan Agatha. Waktu itu kebetulan ada salah paham tentang hubungan antara keluarga Bennett dan adik perempuanku. Dua hal ini terjadi bersamaan. Aku membalas dendam kepada keluarga Bennett sekaligus merawat Agatha saat hamil, itu sebabnya kamu merasa aku sedang jatuh cinta pada orang lain. Saat kamu menanyakan hal itu, aku nggak bisa menjelaskannya. Agatha nggak mau anaknya yang belum lahir tumbuh dalam keluarga dengan orang tua tunggal, jadi dia bersikeras memohon padaku agar memberinya keluarga. Selena merasa pahit dalam hatinya, jadi, kamu memberikannya. Dia menawarkan Kevin sebagai syarat pertukaran, aku nggak bisa menolak, jadi menyebutkan perceraian padamu, tapi kemudian aku baru tahu kalau Agatha nggak hanya menginginkan ini, rumah sakit, gaun, perumahan kenali, dia ingin mengambil semua yang telah aku siapkan buatmu. Selena mengingat masa itu, rasa sakit di dalam hatinya pun makin terasa. Jadi, saat dia mendorongku ke laut, kamu tahu semuanya, kan? Kalian berdua punya kepribadian yang aku pahami sejak awal, jadi bagaimana mungkin aku nggak tahu apa yang dia lakukan? Saat kalian berdua terjatuh ke laut, naluriku ingin menyelamatkan kalian, tapi setelah melihat wajah Kevin yang sudah meninggal dan permintaannya, saat itu Alex dan Chandra juga melompat,
jadi aku berenang ke arahnya. Mata Selena sedikit basah, dia menahan air mata dan bertanya, terus, apa yang terjadi dengan anak itu? Dia melakukan operasi sesar, sedangkan kamu melahirkan normal, bayinya mati saat dikeluarkan, sedangkan Harvest, meskipun bayi prematur, kondisinya sangat baik. Kamu nggak boleh dibius, kamu berteriak keras di ruang persalinan, kamu pikir aku nggak sedih? Aku selalu berada di luar ruang persalinan, setelah itu kamu pingsan karena kehilangan darah terlalu banyak, lalu aku menukar bayinya. Air mata Selena mengalir di pipinya, kenapa? Kenapa anakku harus ditukar dan diberikan padanya? Kamu membuat kami terpisah. Kalau bukan karena Harvey sedang berbaring, Selena pasti akan mencengkeram kerah baju Harvey dan memukuli Harvey dengan keras beberapa kali. Ada beberapa alasan, pertama karena Agatha sangat peduli dengan kedua anak ini, kalau sampai terjadi sesuatu pada si kecil dan dia juga mengalami kecelakaan, aku nggak bisa menjelaskannya pada Kevin. Kedua, terkait dengan Antono, meski keluarga Wilson secara perlahan keluar dari panggung kekuasaan, Antono masih punya beberapa kekuasaan di tangannya yang berkaitan dengan pemilihan suara kelak. Kalau dia mengira si kecil adalah anakku, dia juga akan berusaha sebaik mungkin. Alasan terakhir, pada saat itu aku hampir dalam keadaan gila, merasa kalau adik perempuanku kehilangan anak, juga ingin kamu merasakan penderitaan ini, di bawah pengaruh berbagai alasan, aku membuat keputusan ini. Kali ini Selena tidak tahan, dia langsung menamparkan wajah Harvey. Dasar bajingan, kok bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tahu berapa lama aku merasa sedih dan terluka karena anak itu, bahkan aku pernah ingin melukai anak itu dengan cara ekstrim. Tidak heran Selena begitu menyukai Harvest, tidak heran Agatha menggunakan berbagai cara agar Harvest tidak memanggilnya ibu. Selena tidak lagi dapat mengendalikan emosi yang rumit dan bergejolak di dalam hatinya, dia terus menangis. Anaknya tidak mati, ketiga anaknya masih hidup. Bab 913. Ini adalah aliran air mata kebahagiaan, Selena sangat senang dan bersemangat, dia tidak tahu harus berkata apa, pikirannya penuh dengan wajah lucu Harvest. Selena sungguh bodoh, seandainya dia tahu, dulu seharusnya dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan si kecil. Sally, jangan menangis lagi, aku tahu semua ini salahku. Selena menepuk bahu Harvey, tentu saja itu kesalahanmu. Meskipun menghindari luka, masih saja menepuk bagian yang luka, membuat Harvey meringis kesakitan. Dulu Selena sering membayangkan, betapa bagusnya jika Harvest adalah anaknya sendiri, sekarang semua itu bukanlah mimpi, Harvest memang buah hatinya. Selena merasa kebahagiaan datang terlalu cepat, tidak ada yang salah dia telah bertahan dengan keras sampai sekarang. Akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan setelah mengalami banyak rintangan. Aku terus mengalah karena menghormati Kevin, tapi Agatha terus berbuat jahat dan telah menghabiskan semua budi baik dari Kevin. Itu sebabnya aku membatalkan pertunangan kami. Sekarang yang bisa aku lakukan untuknya adalah memastikan dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan aman, nggak ada yang bisa aku lakukan lagi. Selena mengoleskan obat kepada Harvey perlahan-lahan, mungkin karena dia tahu bahwa Harvest masih hidup, jadi dia juga memperlakukan Harvey dengan lebih lembut. Di mana Harvest sekarang? Dia ikut aku, setelah seseorang mendorongnya dari tangga, aku mengirimnya untuk pelatihan khusus. Kamu ingin dia juga mengikuti jalanmu di masa depan. Harvey melihat ekspresi murung di wajahnya, Sally, keluarga Irwin bisa bertahan selama 100 tahun bukanlah kebetulan, banyak hal nggak semudah yang kamu bayangkan. Banyak hal yang tidak bisa Harvey jelaskan pada Selena. Sekarang mundur pun sudah terlambat. Aku cuma bisa memanjat ke atas, naik ke tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh untuk melindungi kamu dan anak-anak. Meskipun Selena tidak tahu rahasia di baliknya, dia merasakan bahwa keluarga Irwin bukan hanya keluarga konglomerat biasa. Tapi kamu juga tahu betapa berbahayanya jalan ini, memangnya kamu tega membiarkan anakmu terjebak dalam bahaya? Sally,
Aku nggak punya pilihan, Harvest itu bibit unggul, dia adalah anak sulung, lahir di keluarga Irwin nggak mungkin dia akan dibesarkan seperti seorang pangeran, dia punya tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarga. Kalau bukan dia, tanggung jawab akan beralih ke Raffi. Dalam hidup ini, aku nggak akan pernah memiliki anak dengan wanita lain. Kedua putranya sama-sama sangat penting baginya, ini membuat Selena bingung harus memilih. Keduanya adalah cinta dalam hatinya, dia merasa berutang begitu banyak. Apa harus begitu? Dia anak laki-laki, seharusnya melindungi negara dan keluarga, menjaga keamanan keluarga dengan baik. Kalau dia dilahirkan di masa yang kacau, dia juga akan berada di garis depan. Selena merasa sedikit sedih, dia belum pernah benar-benar merawat Harvest dengan baik. Suara Harvey tiba-tiba menjadi serius, "Sally, kamu hanya bisa tinggal di sisiku paling lama selama seminggu, setelah seminggu, kamu harus pergi." Setelah mendengar semua alasan, Selena juga dapat memahami tindakan Harvey. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu selama bertahun-tahun tanpa terjadi masalah? Tapi sekarang terungkap di saat-saat genting, kamu tahu siapa pelakunya. Tentu ada orang yang cemas. Siapa? Harvey mendadak menggerakkan jarinya. Selena berpikir, Harvey akan bicara jujur padanya, dia membungkuk di sisi tempat tidurnya, bahkan mendekatkan telinganya. Harvey mengangkat tangannya untuk mengelus kepala Selena, "Sally, makin banyak yang kamu tahu, keadaan makin rumit. Sebelumnya aku nggak kasih tahu kamu bukan berarti aku menganggapmu sebagai orang asing, hanya ingin kamu hidup dengan bahagia dan sederhana. Aku nggak mau campuri kehidupanmu yang normal karena urusanku. Begitu kamu masuk ke dalam lingkaran ini, kamu nggak akan bisa keluar lagi, itu saja." Bab 914. Rambut palsu Selena dibuat berantakan oleh Harvey, sedangkan Harvey tersenyum ringan, rambut yang dulu lebih baik, lembut dan harum. Menyebalkan. Selena menggerutu sambil berjalan ke belakangnya untuk mengoleskan salep, lalu kembali membalut luka dengan perban. Selena merasa bahwa Harvey sedang merencanakan sesuatu yang penting, itu sebabnya menyuruhnya agar cepat-cepat pergi. Keduanya sudah bercerai, apa yang akan dilakukan Harvey tentu tidak perlu laporan pada Selena. Meskipun anak itu hidup, luka yang Harvey torehkan padanya sebelumnya sungguh nyata. Harvey mengorbankan Selena demi membalas budi pada orang lain, bagi Selena, ini termasuk ketidakadilan Harvey padanya. Keduanya tidak akan rujuk karena anak ini, satu-satunya hubungan di antara mereka hanyalah sebagai orang tua anak. Merawat Harvey selama 7 hari, seolah-olah membayar utang kali ini karena telah menyelamatkan Selena. Mulai hari ini, hal yang tidak berhubungan harus benar-benar dipisahkan. Selena juga memiliki jalan sendiri yang ingin dia tempuh. Beberapa hari berikutnya adalah periode interaksi yang paling normal bagi keduanya dalam beberapa tahun terakhir, tanpa ada ketegangan atau luka yang tajam. Selena dengan sabar dan cermat menjaga pola makan dan kebutuhan sehari-hari Harvey. Entah apa yang Harvey atur secara diam-diam untuk Alex dan Chandra, beberapa hari ini tidak melihat keduanya sama sekali. Sebaliknya, Michelle muncul berkali-kali dalam sehari. Michelle tidak lelah, tetapi Selena terlihat sangat lelah. Kak Owen, dia selalu suka memanggil kode nama Harvey, seperti panggilan itu membuat mereka berdua lebih dekat. "Aku kupaskan apel buat kamu, makan satu buat membasahi tenggorokan." Selena baru saja keluar sebentar, Michelle langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk. Harvey mengernyit dan dengan lembut menolak, "Aku nggak suka makan apel, kamu saja yang makan. Tapi aku khusus mengupaskannya buat kamu." Entah belajar dari mana, belakangan ini saat Michelle berbicara terdengar dibuat-buat dan suaranya seperti sedang mengunyah sepasang sandal, hal ini membuat Harvey merinding. Michelle berpenampilan yang bisa dikatakan di atas rata-rata, ditambah lagi dia memiliki kerangka tubuh yang besar dan kulit kuning alami. Dia memiliki tinggi badan yang hampir sama dengan Selena, yaitu 168 cm, dengan berat badan 60 kg,
dan juga memiliki proporsi yang paling seimbang. Namun, ketika berdiri bersama Selena, bahkan jika Selena tidak melakukan apapun, Michelle sudah kalah. Selena memiliki tubuh yang ramping, kulitnya putih seperti salju. Setelah badannya mengurus, fitur wajahnya menjadi lebih halus, seperti boneka porselen yang cantik dan menggemaskan. Michelle selalu menggunakan bedak tebal di wajahnya untuk menutupi kelemahan kulitnya yang kuning. Dia juga tidak terlalu pandai berdandan, hasilnya hanya akan terlihat pecah-pecah. Bagian atas seperti ditaburi tepung, warna leher dan wajahnya terlihat sangat jauh berbeda. Harvey tahu bahwa Michelle juga tidak ada niat jahat, hanya saja kepribadian Michelle agak terus terang, ditambah dengan hubungan yang baik antara Harvey dan ayah Michelle, dia tidak begitu keras terhadap Michelle. Meskipun Michelle muncul setiap hari dan terasa sangat menjengkelkan, Harvey tetap sabar. Bisa dibilang rasanya seperti pendekar besar yang mengupaskan apel untukmu sambil menekan suaranya seperti Kasim tua, apa yang akan kamu pikirkan? Harvey benar-benar merasa mual. Membuatnya pergi adalah tindakan terbesar dari tindakan yang sopan dan hormat. Namun, Michelle tidak menyadarinya, dia terus berkedip di depan Harvey, bulu matanya bergesekan seperti kaki lalat. Harvey menolak dengan lembut, aku akan membaca buku sebentar, tolong diam. Oke, kalau kamu mau makan, panggil aku kapan saja, ucap Michelle sembari duduk di sofa, menemani Harvey dengan tenang. Selena membersihkan buah-buahan dan datang dari luar. Melayani Harvey adalah kebiasaannya sejak dulu, jadi dia lebih tahu kebiasaan Harvey daripada siapapun. Sebelumnya, ketika Harvey sibuk di ruang baca, Selena akan memotong semua buah dan menyajikannya di dekat Harvey. Harvey akan bekerja sambil menikmati suapan dari Selena. Ini juga salah satu usaha untuk mempererat hubungan mereka berdua. Saat melihat Harvey duduk di atas tempat tidur sambil membaca buku, wajah tampannya makin tajam dan terlihat sangat kurus, dia terlihat serius. Selena tidak seperti Michelle yang tidak paham situasi seperti ini, dia langsung pergi ke samping Harvey, tanpa mengganggu. Selena mengambil sepotong kecil apel yang sudah dikupas dengan garpu dan memberikannya ke bibir Harvey. Michelle baru saja ingin mengejek Selena, Harvey paling benci makan apel, jadi dia menunggu untuk melihat Selena melakukan kesalahan dan mengejeknya. Siapa sangka Harvey membuka mulutnya dan menggigit apel dengan sekali gigitan. Bab 915. Harvey bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sesuap demi sesuap, sepenuhnya percaya pada Selena tanpa syarat. Tindakan Harvey mempermalukan Michelle dengan keras. Michelle merasa seperti orang konyol. Keduanya bekerja sama dengan baik, air buahnya yang banyak, saat Harvey menggigit, sedikit tumpah dari sudut mulutnya. Selena segera membersihkan mulutnya dengan tisu. Setelah selesai makan buah, Selena duduk diam-diam di sampingnya dan menunggu Harvey selesai sebelum berbicara, kalau memungkinkan, sekarang bisa ganti perban. Harvey mengangguk sembari bersuara pelan. Selena mengambil sebuah mangkuk air hangat dan handuk panas dari kamar mandi, lalu berkata kepada Michelle, "Michelle, dia mau ganti perban." Kak Owen seorang pria, memangnya nggak takut dilihat orang lain. Michelle merasa seperti ada bara api di dalam hatinya. Harvey tidak memakan apel yang dia kupas, malah memakan habis semua yang dikupas si penggoda ini. Entah sihir apa yang digunakan Selena pada Harvey. Kecuali istriku, aku keberatan, kata Harvey. Michelle sangat sedih, Kak Owen, padahal kalian sudah bercerai. Harvey meraih tangan Selena, aku selalu ingin rujuk dengannya, tapi Sally nggak setuju. Mau kami sudah bercerai atau enggak, dia tetap menjadi satu-satunya istri di hatiku. Michelle pun pergi dengan marah. Berdasarkan yang Selena tahu tentang Michelle, besok pagi-pagi Michelle akan datang dengan membawa sarapan. Michelle menunjukkan kegigihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengejar Harvey. Orang lain biasanya terjatuh dan tetap berbaring di tempat itu, namun Michelle tetap gigih dan terus bertahan. Selena menutup pintu dan pergi ke sisi tempat tidur, sambil merapikan salep,
dia berkata tanpa mengangkat kepala, lepas baju. Setelah tinggal beberapa hari di sini, Selena sudah menjadi seperti perawat, dia sudah menguasai semua prosedur ini. Harvey tidak bergerak, tetapi menatap Selena dengan tajam, bantu lepas, kalau gerakanku terlalu banyak, rasanya jadi sakit. Alasan ini, kedengaran agak buruk. Harvey takut sakit. Dia ini orang yang kuat yang bahkan tidak menggunakan obat bius. Baiklah, siapa suruh luka Harvey ini gara-gara Selena? Cuma tinggal beberapa hari saja. Selena sedikit membungkuk, kemudian mulai melepas kancing teratas Harvey. Sehelai rambut berwarna kastanye tergelincir dari pipi wanita itu, dia terlihat serius tanpa memikirkan hal lain. Selena datang dengan terburu-buru, pakaian ganti yang dia pakai semua diberikan oleh Alex dengan terburu-buru, piyama yang dia kenakan hanya dengan sedikit membungkuk, Harvey bisa melihat garis payudaranya dengan jelas. Dalam hatinya yang jujur, Harvey bukan pria cabul yang sengaja ingin melihat, tetapi ini sangat jelas sekali. Tes. Sebuah tetes cairan merah jatuh di atas spray putih bersih. Wajah Selena seketika berubah drastis, apakah luka Harvey terbuka kembali? Salah. Meskipun lukanya terbuka, seharusnya menetes di belakang, lagi pula bagian depan Harvey tidak terluka. Begitu Selena mengangkat kepala, dia melihat ada cairan merah di bawah hidung Harvey. Kamu panas dalam. Kenapa mimisan? Selena segera mengambil tisu untuk membersihkannya, sedangkan Harvey terbatuk ringan. Ruangan ini agak kering, wajar kalau aku terkena panas dalam. Nanti aku akan suruh Alex buat mengantar humidifier. Ya, Harvey memalingkan pandangannya dengan tidak alami, tetapi telinganya memerah. Selena dengan cekatan mengganti obatnya, melihat langit yang makin gelap, dia juga mengeluarkan seperangkat pakaian ganti miliknya sendiri, aku akan pergi mandi. Panggil aku kalau ada apa-apa. Selena mandi dengan cepat karena mengkhawatirkan Harvey, dia sangat cepat hingga tetesan air di tubuhnya belum sepenuhnya kering. Saat membuka pintu, Selena melihat Harvey terus menatapnya, Sally, aku juga mau mandi. Bersambung ke bab 916. Terima kasih.